Meskipun Wei Ti, Wei Qing, dan Chen Gu terkejut dengan saran kapten mereka, mereka tetap mengangguk setuju pada akhirnya. Mereka juga tahu dengan jelas bahwa salah satu anggota regu palu api akan tumbuh dengan cepat. Jika mereka tidak bisa mengikuti, maka pada waktunya, mereka akan ditinggalkan. Setelah itu, Luo Feng dan yang lainnya berpisah di pasar aliansi SDM dan kembali ke rumah masing-masing dengan kereta api. Kota Yangzhou, sektor Mingyue. Sampai sekarang, itu sudah jauh malam. Mobil khusus pesawat tempur, SUV Volkswagen Touareg, tidak menemui hambatan saat memasuki sektor ini. Berbunyi. Volkswagen Touareg berhenti di depan pintu masuk Limit Hall. Rumah Chen Gu, Zhang Ke, dan Luo Feng semuanya berkumpul di depan pintu masuk aula batas. Rumah instruktur dojo, seperti instruktur kepala Wu Tong, juga ada di sana. Luo Feng membuka pintu dan turun dari mobil. Hal pertama yang dilihatnya adalah ayah dan ibunya berdiri dan saudara laki-lakinya duduk di kursi roda. Saudara, Luo Hua adalah yang pertama berteriak. Luo Hua, ayah, ibu, Luo Feng memeluk orang tua dan kakaknya. Luo Feng bisa merasakan kegembiraan orang tuanya. Chen Gu dan Zhang Ke juga bersama anggota keluarga mereka. Namun, wajah istri dan putri Zhang Ke berlinang air mata. Meskipun mereka sudah tahu sebelumnya bahwa Zhang Ke kehilangan lengannya, mereka tetap menangis. Istriku, putri, aku akan bersama kalian selamanya sekarang. Anda tidak bisa melihat kesedihan di wajah Zhang Ke. Kakak Zhang, Luo Feng mencuri pandang. Ada kemungkinan yang sangat tinggi dari regu taring macan yang menyerang regu palu api karena perseteruannya dengan Zhang Zehu. 3 pahlawan dojo kami telah kembali dengan selamat. Ini sudah larut sekarang, jadi mari kita beristirahat dengan baik, kata instruktur kepala Wu Tong sambil tertawa. Kelompok itu tertawa ketika mereka berpisah dan Luo Feng dan anggota keluarganya kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Luo Feng akhirnya bisa benar-benar rileks. Di hari pertama dia kembali, dia tidak berlatih dan hanya bersantai. Mengenakan seragam dojo longgar, dia berjalan santai di sektor tersebut. Sore hari, matahari September masih menyengat. Luo Feng, lakukan perjalanan ke dojo, panggil Chen Gu melalui teleponnya, kapten di sini. Oh, saya akan segera ke sana. Luo Feng segera bergegas menuju Dojo of Limits. Di sebuah bar di lantai pertama Dojo of Limit, Luo Feng, Chen Gu, dan Gao Feng sedang duduk bersama. Tirai menutupi jendela di samping untuk mencegah sinar matahari masuk. Luo Feng, ini adalah 2 pisau lempar seri ke-9 yang kamu inginkan, Gao Feng tertawa sambil menyerahkannya, total 45 juta. Cepat dan transfer uangnya, orang kaya. Saya tidak keberatan menerima tip tambahan jika Anda bersedia memberikannya. Pisau lempar seri ke-9. Luo Feng segera menerima kotak yang dibungkus dengan rapi itu. Setelah box dibuka, interiornya dibagi menjadi 2 bagian. Setiap bagian memiliki pisau di dalamnya, dan keduanya berwarna hitam. Ketika Chen Gu dan yang lainnya meminta Gao Feng untuk membantu mereka membeli obat genetik, Luo Feng meminta kapten untuk membantunya membeli 2 pisau lempar seri ke-9. Saat ini, pisau lempar yang bagus sangat penting bagi Luo Feng. Baik melempar pisau atau senjata lain, harga terus naik. Pisau lempar itu murah karena kecil dan menggunakan bahan yang sangat sedikit. Bahkan monster level pemimpin gerombolan tingkat tinggi akan kesulitan menghancurkan pisau lempar seri ke-9. Kapten, saya mentransfer 45 juta, Luo Feng langsung mentransfer melalui ponselnya. Bahkan tidak memberikan $1 pun ekstra, kata Gao Feng sengaja. Luo Feng, kamu punya banyak uang sekarang, jadi kenapa kamu tidak membeli pedang yang lebih baik? Seragam pertempuran yang lebih baik. Chen Gu tertawa. Dia baru saja menerima obat genetiknya, jadi dia dalam suasana hati yang sangat baik. Luo Feng menggelengkan kepalanya, pisau lempar itu ringan dan tidak menggunakan banyak bahan, jadi saya mampu membelinya. Pedang dan seragam. Pedang hantu seri ke-9 harganya $3 miliar Cina. Seragam pertempuran seri ke-9 bahkan lebih tidak masuk akal. Totalnya, itu akan menjadi $12 miliar Cina. Bagaimana saya bisa membelinya? Petik 2 titik. Perbedaan harga antara senjata level prajurit, level panglima perang, dan level wargot memang sangat besar. Jadi dia hanya akan membeli pisau lempar. Jika bahkan seorang pemimpin gerombolan tidak dapat merobek seragam pertempuran itu, maka tidak aneh jika seragam itu sangat mahal.
Dan dengan tingkat kebugaran, tingkat prajurit tingkat lanjut, bahkan jika dia mengenakan seragam pertempuran seri 8 atau 9 dan tetap utuh setelah serangan dari pemimpin gerombolan, dampak serangan itu akan cukup untuk menghancurkan organ vitalnya. Bahkan jika seorang pengemis memakai jubah, dia tidak akan menjadi bangsawan. Jika tubuhnya setingkat prajurit dan seragam bertempurnya setingkat wargot, itu sia-sia seragam perang. Seragam pertempuran itu jauh lebih mahal daripada melempar pisau, tertawa Gao Feng. Luo Feng benar. Seragam pertempuran seri kelima sesuai dengan tingkat kebugaran tubuhnya saat ini. Luo Feng, kata Gao Feng. Luo Feng melihat ke arah kapten. Saat ini, Chen Gu dan dua bersaudara Wei Jia semuanya akan menggunakan obat genetik. Obat genetik membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk benar-benar menunjukkan efeknya. Dan setelah kekuatan mereka meningkat, mereka juga membutuhkan 1 atau 2 bulan pelatihan untuk terbiasa dengan kekuatan mereka yang lebih kuat. Jadi, kami mungkin akan beristirahat selama 2 atau 3 bulan. Setelah 2 atau 3 bulan, kita akan memasuki alam liar lagi, kata Gao Feng. Chen Gu juga mengangguk. Aku mengerti, Luo Feng tertawa sambil mengangguk, aku akan mengambil kesempatan ini untuk berlatih juga. Saya mendapat cukup banyak dari perjalanan kali ini ke alam liar. Sekarang setelah saya kembali, saya akan berlatih secara produktif. Oke, Gao Feng tertawa sambil mengangguk, jika kita ingin bertemu lagi, mari kita bertemu di sektor kota utama. Datang ke sini dari rumah saya membutuhkan waktu yang cukup lama. Baik, Luo Feng dan Chen Gu mengangguk. Kota sektor utama merupakan pusat dari seluruh kota pusat. Sangat mudah untuk pergi ke sana dari kota yang Zhou atau kota sekitarnya lainnya. Setelah kapten pergi, Luo Feng membawa pulang kedua pisau lempar itu. Malam itu, di aula pelatihan rumah Luo Feng, ada sepotong kaca transparan dengan lebar dan panjang sekitar 1 meter di tengah langit-langit. Seperti air, sinar bulan bersinar menembus kaca. Duduk di tengah aula pelatihan, Luo Feng bisa melihat langit berbintang yang tak terbatas dengan sekilas pandang melalui kaca. Hau gelombang-gelombang, hau gelombang-gelombang, 2 pisau lempar hitam mengelilingi Luo Feng. Bola gelap, emas masih dalam alam kesadaran saya, dan menyimpan sejumlah besar kekuatan spiritual. Hanya saja tubuh saya tidak cukup kuat untuk menahan begitu banyak kekuatan spiritual, Luo Feng berpikir dalam hati, jadi yang perlu saya lakukan sekarang adalah meningkatkan tingkat kebugaran tubuh saya secepat mungkin. Petik 2. Saat tubuhku semakin kuat, kekuatan spiritualku secara alami akan semakin kuat juga. Itu akan terus tumbuh sampai suatu hari bola gelap dan emas menghilang. Petik 2. Setelah itu, Luo Feng mulai berlatih dengan pahit dan serius sesuai dengan instruksi manual 9 Stage Thunder Blade dan DVD yang menyertainya. Teknik Liu Guang, teknik Dao Yin, 9 tahap Hun Yuan, dan teknik pedang petir. Dan Luo Feng telah menyelesaikan tahap pertama pedang petir di hutan belantara. Jauh di malam hari, setiap kali Luo Feng melakukan chop, uppercut, atau slash, dia menggunakan teknik pengerahan tenaga dari 9 Stage Thunder Blade. Setiap serangan menggabungkan 2 tahap pengerahan tenaga, yang berarti otot-otot tubuh Luo Feng secara instan mengerahkan kekuatan lain setiap kali. Mengerahkan kekuatan lain secara instan saat menebas adalah beban besar bagi tulang, otot, sel, Anda. Setelah berlatih selama sekitar setengah jam, Luo Feng menjadi sangat lelah sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak saat dia duduk di lantai. Pengerahan tenaga dari 9 tahap Thunder Blade sebenarnya membawa beban yang luar biasa pada setiap bagian tubuh Anda, Setelah istirahat selama 5 menit, Luo Feng mulai berlatih teknik Dao Yin 9 panggung Hun Yuan. Tubuh yang semula kelelahan, seolah bersantai di pemandian air panas, menjadi nyaman dan lembut. Setelah berlatih teknik pedang dan Dao Yin, akhirnya, Luo Feng mulai menjalani teknik pelatihan genetik paling dasar yang bahkan harus diikuti oleh pejuang terkuat di dunia, Wu Xin Xiang Tian. Cici gelombang-gelombang. Setelah pelatihan, Luo Feng merasa setiap sel di tubuhnya kelaparan. Ini menyebabkan energi genetik yang diserapnya ditelan dengan gila-gilaan. Setiap kali dia berlatih menyebabkan batasnya meningkat. 1 menit, 2 menit, seiring berjalannya waktu, Luo Feng menjadi semakin terkejut. Akhirnya, setiap sel di tubuhnya, seolah-olah diisi dengan makanan, tidak dapat menyerap lagi.
Jumlah energi genetik yang saya serap hari ini 2 kali lipat jumlah yang saya serap di masa lalu. Luo Feng benar-benar tercengang. Buku petunjuk mengatakan bahwa, semakin saya mempraktikkan 9 tahap pedang petir semakin banyak energi genetik yang dapat saya serap. Aku tidak percaya itu sebanyak ini. Luo Feng tidak berpikir itu akan menjadi tidak masuk akal, meskipun ada penjelasan manual instruksi. Ketika seseorang berlatih sampai mereka menjadi sangat lelah sehingga mereka tidak dapat bergerak. Artinya terlalu banyak asam ru di otot mereka, yaitu saat semua otot di tubuh Anda menjadi lelah. Tubuh dan banyak sel lain tidak benar-benar bergabung dalam latihan, tetapi pengerahan tenaga Luo Feng, 9 tahap guntur pisau, menyebabkan tubuh dan sel bergabung juga. Sama seperti nafsu makan seseorang menjadi lebih besar setelah banyak berolahraga. Ketika tubuh dan sel menggunakan banyak energi, nafsu makan, mereka meningkat pesat, memungkinkan mereka menyerap lebih banyak energi genetik. Saya baru pada tahap pertama, namun jumlah energi genetik yang diserap meningkat begitu banyak. Seberapa cepat saya setelah mencapai tahap ke-9? Tidak hanya aku bisa berlatih dengan cepat, tapi kekuatan pedangku juga akan meningkat pesat. Tidak heran Anda bisa menjadi petarung terkuat di seluruh dunia. Kecepatan nomor 1 dan kebugaran tubuh nomor 1, Luo Feng terengah-engah. Apa artinya jika tingkat kebugaran tubuh Anda meningkat dengan cepat? Untuk Luo Feng, itu berarti jumlah kekuatan spiritual yang dapat dia tangani juga akan meningkat pesat. Mulai hari ini, Luo Feng mendekati batasnya setiap hari saat dia melatih dirinya sendiri. Dan dia akhirnya menemukan cara terbaik untuk berlatih, yaitu menjalani Liu Guang, sambil mengayunkan pedangnya. Kecepatannya tidak harus cepat, tetapi setiap tebasan dan langkah harus serius. Setelah kelelahan, dia mulai melatih teknik Daoyin-nya. Setelah menjalani pelatihan teknik Daoyin, dia akan memulihkan sedikit kekuatannya. Dia akan sekali lagi melatih teknik dan teknik pedangnya. Dan kemudian menjalani pelatihan teknik Daoyin lagi. Hanya pada akhirnya dia akan memulai pelatihan energi genetiknya. Metode pelatihan ini adalah yang paling efisien. Proses ini memakan waktu sekitar 6 jam penuh, yang juga merupakan cara terbaik bagi Luo Feng untuk meningkatkan tingkat kebugaran tubuhnya. Sebenarnya, dengan bantuan kekuatan spiritual dalam jumlah besar dari pembaca roh, tingkat kebugaran tubuhnya secara alami meningkat dengan cepat. Dan Luo Feng juga berlatih dalam teknik pamungkas dunia, Nine Stage Thunderblade, sehingga tingkat peningkatannya bahkan lebih mengejutkan. Luo Feng meningkat setiap hari. Dalam sekejap mata, waktu sebulan telah berlalu. Hau. Setiap ayunan Luo Feng menyebabkan angin kencang terbentuk di aula pelatihan, yang secara alami menghilang saat menghantam dinding. Villa ini dirancang oleh Dojo of Limits, jadi tentu saja aula pelatihan dibuat dengan cermat. Telepon dari Kapten. Petik 2. Luo Feng berjalan ke samping dan mengangkat telepon. Luo Feng, sudah sekitar sebulan. Kekuatan Chen Gu, Wei Ti, dan Wei Qing meningkat sedikit setelah menggunakan obat genetik. Menurutku kita harus bertemu sebentar. Tanya Gao Feng melalui telepon. Sampai sekarang, orang terkuat di regu palu api sebenarnya adalah Luo Feng. Dan posisi Luo Feng akan menjadi semakin stabil di masa depan. Jadi Gao Feng meminta pendapat Luo Feng dulu. Baiklah, kita sudah lama tidak bertemu, tertawa Luo Feng sambil mengangguk. Sebulan terakhir ini, dia sangat terobsesi dengan pelatihan. Namun, peningkatan pesatnya memang terasa sangat luar biasa. Oke, coba saya lihat. Kami akan pergi ke pasar aliansi SDM, karena mereka memiliki layanan terbaik, kata Gao Feng, kapan waktu yang tepat. Petik 2. Jantung Luo Feng tiba-tiba berdetak kencang saat dia mengingat kata-kata Susin, dalam beberapa hari ke depan, sekolah akan dimulai untukku. Tapi selama kuliah, saya akan menjadi manajer di sini pada hari Jumat dan akhir pekan. Kapten, saya pikir kita harus bertemu hari Sabtu ini, kata Luo Feng. Sabtu. Baiklah, Sabtu ini. Tahun 2056, tanggal 7 Oktober Sabtu, hari di mana kelima anggota Regu Palu Api sepakat untuk bertemu di pasar aliansi SDM. Tengah hari. Sebuah kupe dengan lekukan indah yang memberikan suasana elegan perlahan meluncur ke alun-alun pasar aliansi hari dan berhenti tepat di depan gerbang ke lobi gedung pencakar langit hari. Luo Feng, yang mengenakan kemeja kasual, turun dari mobil bersama Chen Gu.
Penjaga pintu menyambut mereka saat mereka memasuki lantai pertama gedung. Baiklah, mohon tunggu Pak. Luo Feng baru saja melangkah ke lobi dan, sekilas, melihat Susin profesional dengan kemeja putih di bar jauh tersenyum saat dia mengobrol dengan beberapa pejuang. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat bayangan mendekati bar dan, dengan melihat lebih dekat, kegembiraan muncul di mata Susin. Luo Feng, teriak Susin sambil tersenyum. Susin, Luo Feng tersenyum saat dia berada di sebelah bar, beri aku secangkir teh puer. Oh ya, apakah kamu punya waktu? Bagi kami siswa lama untuk mengobrol. Petik 2 titik. Susin ragu-ragu sebentar dan kemudian tertawa ketika dia bertanya kepada pelayan lainnya. Dia kemudian berjalan keluar dari bar sambil tertawa, tidak terlalu banyak tamu di sini hari ini. Luo Feng, ayo kita ngobrol di sana. Pada saat ini, Chen Gu, yang sedang duduk di sofa jauh sekali, mengacungkan jempol Luo Feng. Di sudut bar yang sepi, Luo Feng dan Susin duduk berhadapan. Luo Feng, kapan kamu kembali dari alam liar? Apakah kamu baru saja kembali? Susin duduk diam sambil memegang cangkir teh. Teh hijau menyebabkan cangkir transparan mengeluarkan cahaya hijau. Aku sudah kembali sebentar, jawab Luo Feng. Susin tersenyum dan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, kamu sudah lama kembali dan kamu bahkan tidak datang untuk melihat teman sekelasmu yang lama. Atau mungkinkah Anda meremehkan saya? Anda satu-satunya orang di kelas senior saya yang menjadi pejuang, jadi saya ingin membual tentang Anda ketika Anda menjadi terkenal suatu hari nanti. Haha, Susin, kamu di perguruan tinggi mana sekarang? Tanya Luo Feng. Luo Feng dan Susin, keduanya duduk di sini saat mereka mengobrol dengan bebas. Mereka membicarakan tentang beberapa hal yang terjadi dalam hidup mereka saat ini. Meskipun Luo Feng naksir Susin, yang Susin sadari, tidak ada dari keduanya yang mengangkat topik itu. Mereka hanya duduk di sini dan mengobrol dengan normal dan tenang. Luo Feng sendiri cukup puas mengobrol secara normal. Pada saat ini, seorang pemuda berkemeja hitam dan celana panjang hitam keluar dari lift. Dia melirik ke sudut bar dan melihat Susin dan Luo Feng. Dengan siapa Sin berbicara? Mengerutkan kening pemuda saat dia melihat dengan hati-hati, sepertinya. Luo Feng yang merupakan siswa elit di kelas senior SMA Susin. Dia tahu banyak tentang orang-orang di sekolah menengah Susin dan telah memeriksa data tentang orang-orang terkenal seperti Luo Feng dan Zhang Haobai. Pemuda itu tersenyum dingin, Sin telah membesarkan Luo Feng di rumah ketika kami makan sebelumnya. Sepertinya mereka memiliki semacam hubungan. Pemuda itu diam-diam duduk di sisi lain bar. Luo Feng bersenang-senang saat mengobrol dengan Susin, tetapi sepertinya seseorang dari bar memanggil nama Susin. Susin berdiri dan meminta maaf, Luo Feng, saya harus bekerja sekarang. Jangan pedulikan aku, tertawa Luo Feng. Sin, apakah ini temanmu? Saat ini, suara seorang pria berdering. Luo Feng menoleh dan melihat seorang pemuda tampan yang mirip dengan Susin. Pemuda itu berdiri di samping saat dia tersenyum ke arah Susin dan kemudian ke arah Luo Feng. Susin sangat terkejut, saudaraku, kamu datang ke pasar hari ini juga. Iya, ini teman sekelas lama saya, Luo Feng. Saudaraku, aku harus pergi kerja sekarang, jadi kamu bisa mengobrol dengan Luo Feng. Petik 2 titik. Baiklah, silahkan, tawa pemuda itu sambil mengangguk, dan kemudian dia menoleh ke arah Luo Feng. Halo, Luo Feng, biarkan saya memperkenalkan diri. Saya saudara laki-laki Susin, Sugang. Saudara, jika dia bisa mendapatkan Susin, bukankah orang ini akan menjadi saudara iparnya? Halo, Luo Feng berdiri untuk menjabat tangan orang itu. Halo, Luo Feng, tertawa Sugang saat dia duduk. Saya sudah lama mendengar nama Anda di sekolah menengah atas saudara perempuan saya dan hanya ada 3 anggota elit dan Anda adalah salah satunya. Dan saya juga mendengar dari saudara perempuan saya bahwa sekarang Anda resmi menjadi petarung. Petik 2. Luo Feng tertawa sambil mengangguk. Ah, sungguh menakjubkan, seorang petarung berusia 18 tahun, memuji Sugang, dan kemudian tertawa, bukankah saudara perempuan saya cukup rendah hati di sekolah? Iya, tidak ada yang tahu bahwa keluarganya sangat kaya, tertawa Luo Feng. Susin memang cukup polos dan pendiam saat itu. Senyuman muncul di wajah Sugang, haha, baiklah, kakekku khawatir nyonya di keluarga menjadi manja.
Jadi dia membiarkannya bersekolah di sekolah biasa daripada sekolah elit sehingga dia bisa bersama dengan masyarakat umum dan tinggal bersama mereka. Sekarang saya melihatnya, kakak saya memang tampil cukup baik. Luo Feng sedikit mengernyit, nyonya keluarga. Dia sudah tahu bahwa Su Xin adalah nyonya dari keluarga Su. Bukankah adikku memberitahumu tentang keadaan keluarganya? Tanya Sugang dengan nada bingung. Dia tidak melakukannya, tapi aku tahu. Keluarga Su, tersenyum dengan tenang Luo Feng, salah satu dari 12 keluarga aliansi SDM di negara. Luo Feng memahami makna di balik kata-kata Sugang. Sugang tidak mengatakannya sendiri, tetapi menggunakan topik lain untuk mengutarakan topik ini. Su Xin adalah nyonya dari keluarga Su. Oh, jadi kamu tahu, kata Sugang bersyukur, sebenarnya, bahkan keluarga besar seperti kita memiliki masalah keluarga besar. Misalnya, terkadang kita tidak bisa menikah dengan orang yang kita inginkan. Saat ini, cukup banyak pria muda berbakat yang mengejar saudara perempuan saya. Seperti Wang Xingping dari kota Kyoto, dan pejuang level Panglima Perang tingkat menengah dari kota Jiangnan kita yang baru berusia 21 tahun, Guo Hai. Luo Feng terkejut. Yang lainnya mengejar Su Xin. Guo Hai itu cukup nakal, menghina Sugang sambil menggelengkan kepalanya. Bukankah dia hanya seorang pejuang tingkat Panglima Perang? Dia pikir apa yang dia mainkan. Keluarga Sukami memiliki posisi yang cukup baik bahkan di tingkat internasional. Bagaimana kita bisa membiarkan nyonya keluarga kita menikah dengan pejuang yang tidak menjanjikan? Mungkin pejuang itu akan mati di padang gurun suatu hari nanti. Luo Feng mengerutkan kening. Luo Feng, tidakkah kamu setuju? Pejuang berjalan di perbatasan hidup dan mati, jadi mereka memiliki peluang tinggi untuk mati. Bagaimana saya bisa membiarkan nyonya keluarga kita menikahi seorang pejuang, kan? Sugang tertawa saat dia bertanya. Setelah melihat ekspresi Luo Feng, dia tertawa sambil berkata, oh, jangan salah paham. Saya tidak berbicara tentang Anda. Luo Feng sedang dalam mood yang sangat buruk. Tidak membicarakan tentang saya. Gangsu ini hanya perlu mengangkat topik khusus ini, yang memberinya pesan yang jelas, nyonya dari keluarga Su-nya tidak memiliki kesempatan untuk menikahi seorang pejuang yang bisa mati begitu saja. Jadi, Luo Feng, lebih baik kamu tidak terburu-buru. Sebenarnya, kata Sugang dengan bersyukur, dibandingkan dengan itu, aku lebih memilih Wang Xingping. Wang Xingping adalah tuan muda dari keluarga Wang di Kyoto. Keluarga Wang juga mengendalikan kekayaan dalam jumlah besar. Jika dia hanya tinggal di rumah dan memberikan perintah, cukup banyak pejuang yang akan bekerja untuknya. Jadi dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sebagai seorang saudara, saya ingin saudara perempuan saya menjalani kehidupan yang stabil, keluh Sugang, dibandingkan dengan seorang pejuang, tuan muda dengan kekayaan dalam jumlah besar adalah pasangan yang cocok untuk saudara perempuan saya. Pejuang. Dia punya modal untuk melakukannya. Sebagai salah satu dari 12 keluarga aliansi Hari, mereka memang memiliki petarung level Panglima Perang dan petarung level prajurit dalam jumlah yang sangat besar. Luo Feng, terdengar dari jauh. Luo Feng menoleh dan melihat. Kapten Gao Feng dan Wei Jia bersaudara telah tiba dan duduk di sebelah Chen Gu. Luo Feng tertawa sambil berteriak, Kapten, aku datang sekarang. Tuan muda Sugang, Luo Feng tertawa saat dia melihat ke arah Sugang. Sugang tersenyum. Sebenarnya, setelah mengatakan sebanyak itu, Sugang percaya bahwa pesannya telah dikirim dengan jelas ke orang lain. Keluarganya bahkan meremehkan seorang pejuang tingkat menengah berusia 21 tahun. Jadi kamu, Luo Feng, petarung pemula harus tahu tempatnya dan berhenti mengganggu adikku. Tuan muda Sugang, keluarga Su Anda benar-benar hebat, mampu mengendalikan kerumunan petarung level Panglima Perang, tersenyum Luo Feng. Namun, saya ingin tahu apakah keluarga Su Anda dapat memerintahkan seorang pejuang wargot sesuka hati. Sugang membeku. Dewa Perang. Berapa banyak dari mereka yang ada di kota Jiangnan? Keluarga Su-nya memang memiliki petarung level wargot, tapi itu hanya karena keluarga Su membujuk petarung itu dengan uang dalam jumlah besar. Saya ingin tahu apakah keluarga Su Anda akan dapat memenuhi keberadaan yang melampaui wargot. Mengikuti Luo Feng, wajah Sugang menjadi lebih buruk. Eksistensi yang melampaui level wargot, seperti petarung terkuat, Hong. Eksistensi yang setara dengan seluruh pasukan. Bahkan jika keluarganya ingin bertemu dengan petarung terkuat di dunia, mereka tidak berhak melakukannya.
Dan jangan berbicara tentang mencoba untuk menyamai mereka. Dibandingkan dengan Hong dan Dewa Petir, keluarga Su seperti semut. Tuan Muda Gangsu, kami dihitung sebagai teman, jadi saya akan mengingatkan Anda, jangan meremehkan pejuang. Luo Feng memandang Su Gang. Su Gang memperlakukannya dengan tidak hormat, jadi mengapa Luo Feng harus menghormatinya? Setelah mengatakan itu, Luo Feng menoleh dan pergi. Udara dingin dari AC lobi terasa menenangkan sementara alunan musik lembut mengalir seperti sungai. Namun, ada api di hati Luo Feng, misalnya, keluarga seperti keluarga Su saya dan keluarga Wang, mana yang tidak memiliki kerumunan petarung level panglima perang di bawah mereka. Dan saya bahkan tidak perlu menyebutkan banyak petarung level prajurit. Kata-kata Su Gang berulang-ulang di kepala Luo Feng. Su Gang, bukankah kamu mengatakan semua ini untuk membuatku mundur dan berhenti mengejar adikmu? Tatapan Luo Feng dingin, jangan khawatir, aku, Luo Feng, pasti akan mencapai puncak para petarung. Seorang pejuang yang diperlakukan sama oleh tentara pemerintah. Pada saat itu, saya akan meminta keluarga Su Anda menerima saya dengan wajah tersenyum. Petik 2. Tentu saja, dia akan mengejar Su Xin. Namun, dia akan membuat keluarga Su menerimanya dengan wajah tersenyum dan rendah hati seperti mereka. Pejuang adalah kekuatan tertinggi dunia. Yang disebut keluarga super, di depan petarung terkuat, hanyalah sampah. Pada saat ini, siang tahun 2056, tanggal 7 Oktober. Kontak pertama Luo Feng dengan Su Gang menyebabkan ambisinya di